Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di dalam ruang sidang utama DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dihadiri oleh PJ Gubernur NTB dan Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta para tamu undangan. Dalam agenda rapat paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait pengambilan sumpah janji pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat masa jabatan tahun 2024-2029 hari ini Rabu 16 Oktober 2024. 4 pimpinan DPRD Nusa Tenggara Barat periode 2024-2029 resmi dilantik Ketua Pengadilan Tinggi NTB, Heri Supriyono dalam sidang paripurna yang digelar di gedung DPRD Nusa Tenggara Barat. 4 pimpinan yang dilantik itu diantaranya Ketua DPRD NTB Bayi Isfi Rupaida dan 3 Wakil Ketua DPRD NTB, yakni Y. Agil, Muzihir, dan Lalu Wirajaya. Pelantikan 4 pimpinan DPRD NTB dihadiri penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat Hasanuddin, Forkopimda NTB, anggota DPRD, dan pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran, dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya saudara mengikuti lafaz sumpah yang akan saya bacakan. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai ketua, sebagai wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua DPRD NTB Bayi Isfi Rupaida mengatakan, tugas yang diberikan sebagai ketua dan wakil ketua merupakan amanah mulia menuntut peran yang lebih tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi di DPRD selama 5 tahun ke depan. Selanjutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya atas nama pimpinan Dewan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan dan kepercayaan telah diberikan kepada kami untuk memimpin Dewan masa jabatan tahun 2004-2029.
Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada pejabat gubernur beserta jajaran pemerintah provinsi dan segenap sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga rapat paripurna dalam rangka pengambilan sumpah janji pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hari ini dapat terselenggara sebagaimana mestinya. Secara khusus, apresiasi dan terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang telah dengan ikhlas membantu pelaksanaan pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat masa jabatan tahun 2004-2029. Mewakili semua pimpinan, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua partai politik, terkhusus Ketua Umum Partai Golkar, Ketua DPD Partai Golkar, Ketua Umum Partai Gerindra, Ketua Umum Partai PKS, dan Ketua Umum P3 yang memberikan kami berempat kepercayaan sebagai pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Semua pihak yang kami sebut tadi benar-benar menjadi penambah kekuatan dan penyemangat serta pemberi inspirasi bagi kami dalam memasuki tugas pengabdian sebagai pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat masa jabatan tahun 2004-2029 dengan penuh kesungguhan sebagai pengabdian kepada masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat pada khususnya serta kepada bangsa dan negara pada umumnya. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, kami memandang tugas kepemimpinan di lembaga DPRD ini merupakan sebuah amanat yang mulia, yang menuntut tanggung jawab yang tinggi, yang harus senantiasa kami jaga dan tunaikan secara maksimal. Karena kami menyadari bahwa memimpin lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah ini merupakan posisi strategis dalam mengarahkan pelaksanaan peran, tugas, fungsi, dan wewenang DPRD untuk 5 tahun ke depan. Perlu kami sampaikan juga bahwa saya kebetulan sudah 3 periode, antar waktu juga 1 kali sebagai ketua DPRD. Karena itu sebagai pimpinan yang diamanatkan kembali mengemban amanah sebagai ketua DPRD Provinsi NTB masa jabatan 2004-2029, menyadari banyak hal-hal yang sekiranya mungkin menjadi paradigma atau anggapan yang kurang baik bagi beberapa anggota dewan dalam mengemban amanah pada periode sebelumnya. Karena pada prinsipnya kami menjalankan amanah tersebut sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh ketentuan yang berlaku. Dan jika ada hal-hal yang kurang berkenan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja, saya selaku pribadi memohon maaf. Bapak Gubernur, perlu kami laporkan dalam forum yang terhormat ini, dari 4 pimpinan dewan yang 2 periode sahabat kami, Ketua Partai PKS sekaligus Wakil Ketua 3, Bapak Haji Agil, Bapak Haji Mujihid juga Ketua P3 sekaligus Wakil Ketua 3, 2 periode juga menjadi pimpinan DPRD, dan saudara saya yang paling kecil Wakil Ketua 1 sudah juga 2 periode sebelumnya pada awal 2014-2019 pernah menjadi pimpinan Wakil Ketua DPRD meskipun penggantian antar waktu 1 tahun. Ya, karena paling kecil usianya tentu adik bungsu saya. Oleh karena itu, kami akan selalu menjaga kepercayaan yang diberikan kepada kami guna menjadikan lembaga DPRD sebagai lembaga yang senantiasa mendapatkan kepercayaan rakyat di dalam mengemban fungsi-fungsi konstitusionalnya serta dalam menjaga proses demokrasi sesuai rambu-rambu konstitusi. Kami menyadari bahwa pelaksanaan tugas-tugas ke depan akan menghadapi banyak tantangan dan kendala yang tidak ringan. Karena di samping melanjutkan tugas pimpinan masa jabatan sebelumnya, termasuk penyelesaian pekerjaan yang belum tuntas, juga mengingatkan kami untuk terus berupaya mengemban iklim kerja yang kondusif dan peningkatan kinerja bagi terwujudnya transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas daerah menuju Nusa Tenggara Barat sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi kawasan regional Bali Nusa Tenggara yang inklusif dan berkelanjutan. Berkenaan dengan itu, didorong oleh semangat pengabdian yang tulus dalam menerima amanah rakyat,
Semua langkah dan upaya yang akan kita lakukan mendatang adalah semata-mata untuk suksesnya program pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sinergitas dan kekompakan antara seluruh anggota Dewan dengan Gubernur dan seluruh jajarannya sangat diperlukan untuk suksesnya roda pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebelum saya akhiri, saya memberikan satu buah pantun untuk pimpinan DPRD. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa membeli kain baru. Selamat datang pimpinan DPRD baru dengan semangat dan program baru. Sidang Dewan yang berbahagia, demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas dan kewajiban selanjutnya. Kami menyadari tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kami menyadari banyak hal yang mungkin di antara kita tidak mungkin juga berlaku adil. Perlu kami sampaikan, Bapak Gubernur, hari ini tidak bisa berlaku adil sepenuhnya. Hari ini pada pukul 14 kami akan paripurna, dan pada pukul 16 kami akan melakukan rapat-rapat di internal komisi untuk memilih pimpinan alat-alat kelengkapan, baik itu komisi maupun badan lainnya. Besok pagi pada pukul 10 Bapak Gubernur kami melakukan paripurna pemilihan anggota badan kehormatan, lalu penetapan pimpinan AKD, dan insya Allah mulai besok hari Jumat seluruh anggota DPR sudah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, dan insya Allah Bapak Gubernur hari Minggu seluruh anggota Komisi DPR bekerja melakukan pengawasan di seluruh Nusa Tenggara Barat. Selamat bekerja sahabatku semua, selamat menjalankan tugas bagi kita semua. Tidak gampang menjadi DPRD, karena itu amanah yang berat. Marilah kita sama-sama bekerja dengan baik. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota DPRD NTB terpilih dari daerah pemilihan Kabupaten Lombok Timur ini menyatakan akan berupaya mengemban iklim kerja yang kondusif dan program-program kerja bisa meningkat. Oleh karena itu, untuk dapat menyukseskan program-program tersebut diperlukan sinergitas antara seluruh anggota Dewan termasuk Gubernur dan jajarannya. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah di pasar aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya, ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga Kita tidak masuk bisa ke yang 30 tahun nanti dibuktikan. kali ya. Interupsi hanya di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Jadi Setiawan. Kelihatan di Tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan Yang pertama dan eksklusif, mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Grundig di sini kan untuk mencari solusi. Saya Ivan Wicaksono, inilah Rakyat bersuara.
Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi saya tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. mengatakan kaki Peggy carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang Saya meluruskan apa? Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul setengah 1 siang, live di iNews. Kali ini Aceh sungguh kobarkan semangat. Sebuah pertarungan, sebuah pertandingan yang sangat luar biasa. Bila membangun Winda, beragam budaya. Ya, itu luar biasa serangannya. Bersatu kita juara. sebuah pertandingan semangat berkobar. Boom, jangan quick. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu bahwa Anies ini akan memenangkan. Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Sementara itu, PJ Gubernur NTB, Hasanuddin mengapresiasi dengan dilantiknya 4 pimpinan DPRD NTB. Ia berharap sinergi antara lembaga baik eksekutif dan legislatif tetap terjaga dengan baik dan program-program yang sudah berjalan bisa terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan. Para anggota Dewan yang saya banggakan, rekan-rekan anggota Forkopimda yang berhadir, terima kasih. Sangat spesial tadi sudah diperkenalkan Pak Kapolda, ini putra daerah yang sangat kita banggakan. Pak Dandren, terima kasih. Ibu Kajati diwakilin karena sedang ada kegiatan di Jakarta. Pak dan Tanal, Pak dan Lanut juga ada kegiatan, dan Kabinda. Yang sangat spesial nih Pak Sekda, bukan orang lain. Tapi kumis sudah mulai tumbuh. Jadi saya tidak pernah, sudah hari Rabu, hari Kamis, tak pernah ragu dengan Pak Sekda yang berkumis.
Yang sangat terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kabinda juga hadir, rekan-rekan yang hadir, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Ibu Bapak para undangan, Ketua partai politik yang berhadir, rekan-rekan kepala dinas, para OPD yang berhadir, terima kasih. Rekan-rekan media yang berhadir, terima kasih. Seluruh tamu undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia, senantiasa melalui sambutan ini saya mengajak dan mengimbau kita semua senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir dalam sidang yang terhormat ini guna mengikuti prosesi pengambilan sumpah janji pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat masa jabatan 2024-2029. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku penjabat gubernur dan atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengaturkan apresiasi dan penghargaan yang segala-galanya kepada pimpinan DPRD yang terpilih, Ibu Haja Baik Isfi Rupaida sebagai Ketua DPRD dari Partai Golkar. Ini sangat spesial, Ibu. Kalau kami di TNI itu, kalau Wan TNI itu bukan mawar penghias taman, tapi melatih pagar bangsa. Ini saya tadi bercakap-cakap di ruangan, mungkin catatan sejarah ini. Yang ketiga kali, bayangkan, yang ketiga kali. Mungkin seluruh Indonesia mungkin belum ada Bu yang ini. Maka Pak Danrem tidak boleh nyanyi jangan sampai 3 kali Pak. Nyanyi sampai 3 kali. Ternyata jadi sangat spesial. Tentunya kita berbangga punya Ibu Ketua. Yang kedua kepada Bapak Haji Lalu Wirajaya sebagai Wakil Ketua DPRD dari Partai Gerindra. Ini yang kedua juga, walaupun tadi kecil maksudnya itu kecil umurnya. Ini mirip-mirip kalau kecil itu cabai rawit, semakin digigit semakin pedas. Yang sangat spesial juga nih Bapak Haji Yek Agil Al-Hadar, ini bukan orang asing juga nih, sebagai Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD 2 dari Partai Keadilan Sejahtera. Ini juga yang kedua tadi disampaikan Ibu Ketua. Ini juga nih orang yang tidak asing lagi, full senyum. Ini tipe-tipe saya juga nih, Bapak Haji Musir sebagai Wakil Ketua DPRD 3 dari Partai Persatuan Pembangunan. Jadi sangat berbahagia ya, lihat-lihat seperti ini yang sangat menyenangkan dan berbahagia. Tentunya kepada pimpinan yang dilantik pada hari ini, kami ucapkan selamat dan sukses. Tadi sudah disampaikan jabatan ini merupakan amanah yang sangat besar yang disampaikan Ibu Ketua, dan kita semua percaya bahwa dengan pengalaman, integritas, serta semangat pengabdian yang Ibu Bapak miliki, DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat akan terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun dan memajukan daerah yang kita cintai dan kita sayangi ini. Ibu Bapak hadirin sekalian yang saya muliakan, DPRD merupakan representasi dari aspirasi masyarakat dalam melaksanakan fungsi legislasi. Tadi sudah disampaikan fungsi pengawasan dan anggaran. DPRD memiliki peran sentral dalam merumuskan kebijakan daerah yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Apapun yang kita kerjakan, yang kita laksanakan ini adalah bagaimana merealisasikan dari sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itulah, sinergi antara DPRD dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat penting dalam mencapai target-target pembangunan daerah, terutama dalam memperkuat ekonomi lokal, menekan angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperbaiki kualitas layanan publik. Saya yakin tadi sudah sampaikan dan sudah dielaborasi sangat strategis oleh Ibu Ketua. Periode 2024-2029 ini tadi juga sudah disampaikan merupakan periode yang penuh tantangan, sekaligus ini merupakan peluang kita. Kita dihadapkan pada
tuntutan untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi beberapa tahun yang lalu, peningkatan daya saing daerah, serta menghadapi tantangan global, apakah itu perubahan iklim dan ketahanan pangan secara global. Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, kepemimpinan yang baru ini tentunya kita semua mengharap akan melanjutkan berbagai capaian positif yang telah diraih oleh DPRD pada periode sebelumnya, sekaligus akan menghadirkan inovasi-inovasi, terobosan-terobosan, gagasan-gagasan baru dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua tadi, bahwa anggota DPRD ini mulai hari ini dan seterusnya tidak akan tidur kecuali ngantuk, langsung bekerja dan bekerja. Keberhasilan DPRD bukan hanya diukur dari jumlah peraturan daerah yang dihasilkan, tetapi juga sejauh mana peraturan-peraturan tersebut dapat kita implementasikan dan akan dapat berdampak positif bagi masyarakat luas sebagaimana niat yang kita cetuskan tadi. Akhirnya saya mengajak seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, mari kita bersama-sama memperkuat komitmen dan kerjasama yang solid demi pembangunan yang berkelanjutan dan demi kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Mari kita bekerja dan mari kita mengabdi untuk rakyat Nusa Tenggara Barat. Jadi Ibu Ketua ada pantun, ini saya disiapkan juga sebagai pantun. Jalan-jalan ke Pantai Senggigi sambil menikmati matahari terbenam. Selamat bekerja dengan penuh dedikasi demi Nusa Tenggara Barat yang terus berkembang. Biasa dari mimbar yang mulia ini saya menginjakkan dan mengajak diri saya sendiri dan kita semua untuk tidak menjadi golongan yang merugi. Apapun yang kita kerjakan sekarang lebih baik dari kemarin, dan apa yang kita rencanakan esok insya Allah lebih baik dari hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, nantiasa memberikan petunjuk dan kekuatannya kepada kita semua dalam menjalankan amanah yang diberikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengangkatan 4 pimpinan DPRD NTB ini sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri tertanggal 9 Oktober 2024 tentang peresmian pimpinan DPRD NTB. Ya pemirsa, demikian rapat paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat 16 Oktober 2024 kali ini dengan agenda pengambilan sumpah janji pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat masa jabatan tahun 2024-2029 dan ditutup dengan pendapat akhir PJ Gubernur NTB. Sekian laporan liputan dari ruang sidang utama DPRD Provinsi NTB. Saya Hidayat Adiasi dan tim liputan Herkian di iNews TV Mataram melaporkan.